Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Maharani SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Ramadansyah, M. Rafli Nur Arifin, dan Melisa Fitri yang akan menyampaikan materi tentang pengertian dan tujuan pengembangan evaluasi PAI. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu M. Rafli Nur Arifin. Kepadanya kami persilahkan. A. Pengertian evaluasi pendidikan agama Islam. Ada berbagai macam ragam pengertian evaluasi yang dapat dilihat dari sudut pandang bahasa dan istilah. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Dalam buku Essential of Education Evaluation, karangan Edwin Wan dan Gerald W. Brown, dikatakan bahwa evaluation refer to the act of process to determine the value of something. Jadi, evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Anne Anastasi mengartikan evaluasi sebagai a systematic achieved by pupils. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dikelola secara sistematik, mulai dari awal perencanaan kegiatan sampai pada akhir kegiatan. Berdasarkan berbagai macam pengertian di atas, maka evaluasi pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan pendidikan agama Islam yang dikelola secara sistematik, mulai dari awal perencanaan kegiatan sampai pada akhir kegiatan, untuk mengetahui keadaan sesuatu objek atau peserta didik dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur keberhasilan pembelajaran sehingga memperoleh kesimpulan. Tujuan evaluasi PAI. Tujuan evaluasi PAI harus jelas, relevan, dan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan agama. Berikut akan disampaikan beberapa tujuan pengembangan evaluasi PAI. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran PAI. Sebelum merumuskan tujuan evaluasi, penting untuk memahami dengan baik tujuan pembelajaran PAI. Apa yang seharusnya dicapai oleh siswa dalam pembelajaran agama Islam. Misalnya tujuan pembelajaran mungkin melibatkan pemahaman tentang ajaran agama, praktek ibadah, atau pengembangan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu tentukan aspek yang akan dinilai. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, tentukan aspek atau komponen tertentu yang akan dinilai. Misalnya, apakah evaluasi akan fokus pada pemahaman teks suci, praktek ibadah, etika, atau aspek lain dari agama Islam. Yang ketiga yaitu tetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda atau petunjuk yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Misalnya, jika tujuan adalah memahami konsep-konsep agama Islam, indikator kinerja mungkin mencakup kemampuan siswa untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut secara lisan atau tertulis. Yang keempat yaitu jelaskan tingkat capaian. Setiap tujuan evaluasi harus disertai dengan penjelasan tentang tingkat capaian yang diharapkan. Apakah siswa diharapkan mencapai pemahaman yang mendalam ataukah cukup dengan pemahaman yang dasar? Ini akan membantu dalam menetapkan standar penilaian. 5. Pertimbangkan konteks dan budaya. Saat merumuskan tujuan evaluasi PAI, pertimbangkan konteks budaya siswa. Agama Islam dipraktikkan dalam berbagai budaya, dan evaluasi harus mencerminkan keragaman ini. 6. Jangan lupakan tujuan kehidupan sehari-hari. Selain tujuan akademik, pertimbangkan juga tujuan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan aplikasi praktis ajaran agama dalam kehidupan siswa. Ini bisa mencakup etika, sikap, dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. 7. Gunakan bahasa yang jelas dan tepat.
Merumuskan tujuan evaluasi dengan menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Tujuan harus dapat diukur dengan jelas sehingga hasil evaluasi dapat diinterpretasikan dengan baik. 8. Evaluasi formatif dan sumatif. Selain tujuan evaluasi sumatif dan mengukur hasil akhir pembelajaran, pertimbangkan juga tujuan evaluasi formatif yang membantu dan memperbaiki selama proses pembelajaran. Merumuskan tujuan evaluasi PAI yang baik adalah langkah penting dalam merancang sistem evaluasi yang efektif. Tujuan yang jelas dan relevan akan membantu dalam mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran agama Islam telah tercapai dan memberikan landasan yang kuat untuk perancangan instrumen dan metode evaluasi yang sesuai. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi hasil belajar PAI bertujuan untuk memberikan klarifikasi tentang hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan pembelajaran, memberikan masukan perbaikan dalam pembelajaran, memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran, dan memberikan pertimbangan dalam pemilihan pengalaman belajar di masa yang akan datang. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan tentang pengertian dan tujuan evaluasi PAI. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.